Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Anates. Terlebih dahulu mari kita buka aplikasi Anates yang telah kita install di Anates V4. Ada dialog box sebelum kita masuk ke menu utama, di mana sini ada Anates. Selamat berjumpa dengan Anates. Terima kasih Anda telah menggunakan software ini. Di mana Anates dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Karnoto MPD dan Bapak Yudi Wibisono ST, di mana Anates sendiri telah memenuhi nomor registrasi hak cipta di Dirjen Haki, sehingga sudah mempunyai hak cipta sendiri. Di mana sini ada yang menarik bahwasannya dilarang memperbanyak atau mengkopi tanpa izin tertulis dari pengembang, kecuali Anda menyumbangkan Rp 75.000 per kopi ke masjid atau panti asuhan di mana saja. Menarik sekali, sangat mempunyai nilai yang positif gitu ya. Oke, baik, karena pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis soal pilihan ganda, maka kita klik jalankan Anates pilihan ganda. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu Anates pilihan ganda. Di sini ada menu file, penyekoran, dan olah data. Di mana di sini menunya masih ada yang belum aktif karena kita masih pertama masuk ya. Sehingga untuk pertama kali memasuki, kita masuk ke dalam menu file. Di sini ada buat file baru atau baca file yang ada. Kemudian ini keluar, kalau keluar belum. Nanti kalau keluar, saya klik keluar dari Anates. Oke, pada kesempatan kali ini karena kita belum punya filenya, maka kita harus membuat file baru. Tapi kalau kita sudah ada file dalam bentuk file dengan ekstensi Anates, maka kita bisa baca file yang telah ada. Karena kita belum, maka kita klik dulu buat file baru. Oke, di sini ada dialog box yang keluar kembali, di mana informasi jawaban subjek. Di mana di sini ada dialog box yang harus kita isikan. Ada perintahnya, mohon isikan jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Di mana di sini ada jumlah subjek, artinya jumlah siswa yang mengikuti tes. Di sini dalam artian tes soal pilihan ganda. Misalnya saya pilih jumlah subjeknya 10. Semakin banyak subjek dalam mengikuti ujian atau tes menggunakan pilihan ganda, maka semakin valid dalam data yang disajikan, sehingga semakin banyak subjek yang diberikan, hasilnya itu semakin valid. Karena ini sebagai contoh, saya ambil jumlah subjeknya 10 saja. Kemudian jumlah butir soal, ini saya ambil juga 10 soal misalnya, sebagai contoh. Kemudian jumlah pilihan jawaban ada 1-5, pilihannya 1-5. Artinya apa? Pilihan 5 ini artinya ada 5 pilihan jawaban, yaitu pilihan A, B, C, D, atau E. Kalau 4 pilihan berarti pilihannya A, B, C, atau D. Karena saya menginginkan biasanya pilihan 5 jawaban untuk jenjang SMA, maka saya pilih 5 jawaban dengan opsi A, B, C, D, atau E. Oke, klik OK. Oke, sekarang kita telah masuk ke dalam menu kerja kita, di mana untuk mengolah data mentah dari edit data mentah dari program Anates sendiri. Di sini ada menu dari atas dulu sebelum kita masuk ke kerja kita. Di sini ada edit data mentah, mulai dari bisa klik kembali ke menu utama. Ini kalau nanti mau kembali, kalau sudah terisi misalnya, kemudian buat file baru lagi, simpan. Ya, nanti jangan lupa disimpan, nanti simpan. Di sini akan memuat nama dengan format Anates. Kemudian di sini ada baca file yang kita punya, kemudian ada cetak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam proses pengolahan data menggunakan aplikasi Anates pilihan ganda. Oke. Di sini misalnya di sini ada nomor urut itu ada nomor urut, nomor subjek yang mengikuti. Kemudian di sini ada nama subjek, ini kolom yang ini kunci jawaban pilihan ganda yang kolom yang ini. Kemudian nama di sini misalnya kita isi sebagai contoh saja, misalnya A besar aja ya, A. Di sini B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Ada 10 anak dengan nama huruf A sampai huruf J misalnya. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Kita masukkan dulu kunci jawaban soal. Misalnya nomor 1 kita beri jawaban C, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya E, nomor 4 jawabannya E, nomor 5 jawabannya A. Kita asal saja ini sebagai contoh ya. Kemudian nomor 6 jawabannya A, nomor 7 jawabannya C, nomor 8 jawabannya C, nomor 9 jawabannya D,
nomor 10 jawabannya A. Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai penjelasan juga ya, di sini kita harus mengisi secara manual dari siswa pertama sampai siswa yang terakhir, dari subjek pertama sampai subjek terakhir, sehingga kita harus benar-benar mengisikan apa yang ada di dalam jawaban siswa dengan tepat dan sampai ada yang keliru. Karena satu kekeliruan bisa mempengaruhi kevalidan dalam menganalisis soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Anates. Baik, misalnya siswa yang pertama itu nomor 1, kita harus manual ya mengisinya dari 1 sampai siswa nomor 1 sampai 10. Misalnya nomor 1 siswa A menjawab A, nomor 2 menjawab D, nomor 3 menjawab E, nomor 4 menjawab E, nomor 5 menjawab C misalnya, nomor 6 menjawab D, nomor 7 menjawab C, nomor 8 menjawab C, nomor 9 menjawab A, nomor 10 menjawab A misalnya, dan seterusnya. Oke, saya isi terlebih dahulu dengan asal saja ya. Oh iya, ini untuk jawaban yang misalnya salah, maka ini misalnya kita menginputnya salah, misalnya kan hurufnya harusnya A, B, C, D, atau E. Sehingga kalau misalnya menginputkannya salah, maka akan keluar dialog box seperti ini. Sehingga ini menginputnya berarti salah, sehingga harus dibetulkan. Jangan sampai keliru dalam mengisi setiap jawaban siswa ya. Nih, kalau apabila salah, aku buat lagi. Oke, kita telah selesai mengisi data dari siswa A sampai siswa C, siswa dengan subjek pertama sampai dengan siswa dengan subjek 10. Semuanya sudah terisi, sehingga kita bisa di sini tinggal misalnya kita simpan dulu. Kita beri nama coba 1. Oke, save. Oke, nama filenya sudah tersimpan, sehingga kita bisa kembali ke menu utama. Oke, di menu utama ini kita dapat sudah banyak menu yang sudah terbuka ya. Sudah banyak menu yang terbuka, sehingga kita sekarang bisa masuk ke penyekoran. Misalnya kita lihat dulu di penyekoran data. Klik penyekoran data. Nah, ini langsung keluar ya dari di sini. Yang tertampil ini ada 9, tapi nanti kalau misalnya kita cetak nanti ada semuanya tertampil nih misalnya. Nah, ini. Skor nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kalau misalnya itu sudah tertampil otomatis ya. Karena ini mungkin belum terlihat semuanya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita bisa lihat. Ini di sini sudah terlihat rata-ratanya 6,8, standar deviasinya 1,81.
Dimana skornya di sini ada yang dapat tempatnya terendah 28, skornya seperti ini. Oke, kembali ke menu utama, kita masuk ke skor di bobot. Dimana skor di bobot ini misalnya kita bisa ganti skor yang di sini, kita bisa ganti bobot. Misalnya di sini jumlah subjek 10, butir soal 10, bobot untuk jawaban benar 1, bobot untuk jawaban salah 0, ini untuk jawaban salah 0. Kita bisa pilih misalnya untuk jawaban yang salah dinilai min 1 juga bisa, yang benar berapa juga bisa. Tapi untuk pilihan ganda biasanya bobot jawaban benar dinilai 1 untuk ujian biasa ya. Kemudian yang ini jawaban benar bagi siswa A sampai siswa C, jawaban salah, kemudian ada jawaban kosong. Semua siswa berarti menjawab ya. Kalau misalnya ada siswa yang salah satu soalnya tidak jawab, nanti di sini keluar. Tapi di sini siswanya dalam contoh ini semua siswa menjawab, sehingga skornya ini seperti ini. Oke, sekarang misalnya kita ganti bobot. Misalnya diganti bisa 2, misalnya salah min 1. Tapi untuk saat ini kita cukup ini seperti ini dulu ya. Biar lebih, misalnya udah 10 kan nilai terbaik, bisa nilai 10 juga bisa sama dengan nilai betul semua atau nilai 100 gitu maksudnya. Jadi ini bobotnya sementara jumlah jawaban betul kita bobot 1, jawaban salah kita bobot 0. Oke, kita kembali ke menu utama. Di mana menu utama di sini kita bisa lihat olah semua otomatis. Di mana olah semua otomatis ini sudah kelihatan ya 10 tadi. Di menu yang satunya memang belum ada kelihatan 9 mungkin karena tertutup ya, sehingga di menu ini kita sudah bisa melihat semuanya. Ada 10 nomor urut, nomor subjek, kode atau nama siswa kita tadi yang ini benar salah ini sudah bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama skor data di bobot, karena kita tadi belum pembobotannya, jika benar mendapat nilai 1, jika jawaban salah mendapat nilai 0, sehingga ini bobotnya seperti ini. Kemudian reliabilitas tes di sini rata-ratanya itu 6,80, dimana simpangan bakunya 1,81. Kemudian korelasi X-nya sebesar 0,41, kemudian reliabilitas tesnya sebesar 0,58. Oke, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini skor totalnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke kelompok unggul dan kelompok asor. Di mana kelompok unggul itu kelompok yang mendapatkan nilai-nilai di atas nilai-nilai yang bagus-bagus, seperti itu ya. Ya, kita lihat ini seperti ini. Ini nomor urut, kemudian nomor subjek. Ini nomor urut 1, 2, 3, maksudnya nomor urut kolom. Kemudian nomor subjek itu nomor subjek atau siswa yang mendapat nilai kelompok unggul itu di kelompok subjek nomor 8, nomor 5, nomor 7. Nama anaknya HEG. Kemudian ini skor tertinggi dapat nilai 100 atau nilai 10 ya. Di sini kita nggak kasih pembuatan, kita sebut saja skornya 10 gitu ya. Skornya 10, kemudian yang kedua di bawahnya ada 9, kemudian ada 8. Di sini ini kan soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak cukup ya, kita lanjut ke bawah ini 8, 9, 10. Jadi ini lanjutan yang atas, sehingga didapat skor totalnya ini, skornya 10, 9, 8. Kemudian kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok asor. Kelompok asor itu kelompok yang bawah-bawah. Kalau misalnya kita gunakan buat kelompok asor ini buat kelompok yang remedi misalnya bisa. Sehingga kelompok-kelompok yang asor ini kemungkinan misalnya remedi bisa, tapi juga bisa pakai kebijakan lain, misalnya ada KKM-nya sendiri misalnya di bawah rata-rata atau sesuai kebijakan gurunya masing-masing. Dimana kelompok asor sini kita nomor urut, ini nomor kolom, kemudian nomor subjek yang mendapatkan nilai kurang itu kelompok subjek nomor 10, nomor 3, dan nomor 9 dengan nama siswa atau nama subjek itu J, CI. Kemudian skornya itu 6, 5, dan 4. Skornya 6, 5, dan 4. Terendah berarti ya, 6, 5, 4. Oke. Kemudian ini lanjutannya yang bawahnya. Sehingga mungkin ini 3 anak ini yang masuk kelompok asor atau kelompok bawah. Oke, kita lanjut ke daya pembeda. Dimana di sini jumlah subjeknya 10, kelompok atas bawahnya 3, kelompok atas bawah 3, N-nya 3, butir soalnya 10, butir soal ini ada 10. Butir soalnya ada 10, indeks DP. Oke, kita akan lihat indeks DP-nya ada kelas atas 3, kelas bawah 0. Oke, kita lihat pembedanya ini 3 kurangi 0, 3 kurangi 1 gitu. Kemudian kita lihat indeks pembeda, indeks DP, daya pembeda
di slide ini sebentar. Oke, ini yang daya pembeda ya, ini daya pembeda jika baik nilai koefisien korelasinya yaitu 0,40 sampai 1. Artinya apa? Di sini adalah nilai koefisien korelasi 40% sampai 100% atau juga dibilang seperti itu. Kemudian sedang atau tidak perlu direvisi jika nilainya 0,3 atau 0,30 atau 30% sampai 0,39 itu ya. Kemudian perlu direvisi apabila 0,20 sampai 0,20 sampai 0,29. Kemudian tidak baik, itu sangat-sangat tidak baik, itu di min atau negatif 1,00 sampai 0,19. Oke, kita lihat di sini lagi ya. Yang tadi nih. Ini berarti daya pembedanya ini tidak perlu revisi ya, sudah bagus nih. Nih, kita nanti bisa lihat ini di menu yang tadi. Oke, mana tadi daya pembeda yang ini ya, daya pembeda. Yang harus direvisi ya, nanti ada di menu yang kesimpulan apakah ini perlu direvisi atau tidak. Oke, kita lanjut dulu sebelum masuk ke situ. Nanti kita ada kesimpulan dari ini, yang mana yang itu nanti ada secara umumnya. Sekarang tingkat kesukaran, dimana sini sudah ada ya asiknya atau bagusnya, di sini sudah ada tafsirannya sehingga memudahkan untuk menganalisis mana soal yang sukar, mana soal yang mudah, mana sangat mudah, sedangnya. Ini pas kita buat ini pas juga ya, semuanya ada yang sukar, ada yang mudah, sangat mudah, sehingga sudah lengkap. Sehingga soal nomor 1 ini tergolong sukar, soal nomor 2 mudah, dan seterusnya ini ada dengan jumlah subjek 10, butir soalnya 10. Kok dikatakan sukar kenapa? Karena yang betul cuma 3 anak ya ini. Kemudian kalau ini sangat mudah itu 9, hampir semuanya betul, cuma 1 anak yang salah, sehingga ini tergolong sangat mudah, sehingga butirnya dinilai seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang korelasi skor butir dengan skor total. Ya, ini skor butir dan skor soal. Dimana ini nomor butir yang pertama itu sangat signifikan itu sudah bagus, untuk buat soal itu bagus, sehingga ini cukup bagus. Ini soal ini juga yang lain mungkin perlu pembenahan atau revisi jika memungkinkan, tapi yang 3 ini sudah masuk dalam kategori bagus. Ini kan tadi cuma contoh ya, sehingga masih asal-asalan dalam membuat kunci misalnya. Oke, ini ada catatan kok bisa masuk sangat signifikan dan sebagainya. Itu karena menu ini, karena tabel ini adalah keterangan untuk menyatakan bahwa ini sangat signifikan dan belum atau tidak signifikan yang tidak ada tulisannya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kualitas pengecoh. Kita masuk ke kualitas pengecoh dengan jumlah subjek 10, butir soalnya 10, dengan ada keterangannya ya, ini maksudnya plus itu apa, min plus itu ada bintang, itu maksudnya apa, kita ada keterangannya di bawah. Plus itu kunci jawabannya ini plus mana, oh ini sorry ya, ini jawaban sangat baik misalnya ini yang pertama ini apa, bintang, kunci jawaban, bintang, kunci jawaban ya, sorry tadi kunci jawaban, bintang, kunci jawaban. Terus yang plus itu sangat baik, maksudnya sangat baik. Ini kualitas A ini udah tepat ditaruh di sini ya, baik. Dan plus aja, 1 plus itu baik. Di sini ada yang plus 1, oh tidak ada ya, oh ada, ini sorry, ini ada 1 plus, ini baik berarti. Kemudian kurang baik itu min 1, di sini tidak ada yang kurang baik ya. Kemudian kurang baik, buruk itu 2, ini banyak buruk, yang buruk banyak sekali ini yang buruk. Kemudian sangat buruk itu minnya ada 3, strip ada 3. Ini ya, buruk, ini sangat buruk. Ini adalah kualitas pengecohnya sangat buruk. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke dalam rekapitulasi. Rekap semua data yang telah kita jabarkan di atas, ini direkap yang saya masukkan tadi. Oke, rata-rata 6,8, 6,80, simpangan bakunya 1,81, korelasi XY-nya 0,41, realitas tesnya 0,58.
butir soal 10, jumlah subjek 10. Oke, kita di sini tadi belum membahas reliabilitas tesnya ya. Jadi tadi ada yang terlewat di reliabilitas tesnya. Nah ini ya. Oke, sorry tadi belum masuk ke reliabilitas tes terlebih dahulu. Kita tampilkan slide-nya dulu. Realitas tesnya tadi ketinggalan. Oke, di sini ada menu di realitas tesnya ini sendiri, di mana kategori realitas tes sangat tinggi apabila nilai koefisien korelasinya itu 0,8 sampai 0,800 sampai 1,0000, kemudian tinggi 0,600 sampai 0,799 dan seterusnya. Dan tinggi cukup rendah dan sangat rendah. Oke, kita langsung masuk lagi yang tadi ya, skor korelasi, skor total nanti. Ini kan tadi apa, korelasi reliabilitas tesnya 0,58, berarti masuk ke dalam sini ya, cukup. Reliabilitas tesnya cukup. Berdasarkan data ini realitasnya adalah 0,58 di sini ya, nyaris tinggi, ini cukup realitas tesnya. Oke, kita kembali ke menu terakhir atau rekapitulasinya, di mana rekap analisis butirnya di sini realitas tadi cukup ya, 0,58. Kemudian kita lihat ini kesimpulan buat ini biasanya buat data dalam penelitian, misalnya buat penelitian ini bisa dimasukkan ya. Oke, ini daya pembeda yang tadi. Kemudian kesukarannya tadi juga sudah, ini yang kita tahu ini sukar atau mudah dari sini di jawaban siswa tentunya. Kemudian korelasinya di sini, kemudian di sini korelasi yang tadi signifikan atau sangat tidak signifikan. Oke, kalau misalnya kita cetak ke printer ini bisa langsung nanti kita pilih. Kalau cetak file ke file itu artinya kita simpan dalam bentuk file yang ini, bentuk dokumen ya, bisa bikin sewaktu-waktu atau disimpan. Oke, kembali ke menu sebelumnya terlebih dahulu, tadi kan sudah olah semua otomatis. Kita sekarang masuk ke bagian olah data. Oh ya, tadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini nanti juga dijelaskan di sini ya. Ada reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dan skor total, kualitas pengecoh, dan rekap analisis tadi juga sudah ada di sini ya, olah semua otomatis. Oke, sekarang kita masuk coba contoh yang reliabilitas. Nah ini ya, tadi reliabilitas tesnya 0,58 ini ya tadi, artinya cukup 0,58. Oke, kita kembali ke menu pertama. Kemudian kelompok unggul dan kelompok asor ini juga tadi yang buat ini yang kelompok atas, ini yang kelompok asor atau kelompok bawah yang misalnya digunakan remedi atau lain sebagainya sesuai kebijakan guru. Kemudian kembali menu utama, ada daya pembeda. Ini daya pembeda, indeks pembedanya seperti ini. Tadi juga ada tabelnya di slide yang saya sampaikan. Kembali ke menu utama, kemudian ada tingkat kesukaran, ini yang tadi juga ya, sukar, mudah, sangat mudah, mudah, ini sesuai dengan jawaban siswa. Tingkat kesukaran ini persentasenya seperti ini. Kembali menu utama, korelasi skor dan skor yang ini sangat signifikan, yang perlu diganti yang ini. Tapi ini juga kebijakan dari guru mau diganti tidak seperti ini sebagai acuan atau misalnya penelitian, ini juga sangat penting ya untuk bisa misalnya diganti, ini penting sehingga ini sangat berpengaruh juga nantinya. Oke, sekarang kembali ke menu utama, kualitas pengecoh yang tadi nih, yang merah-merah ini kualitasnya sangat rendah berarti ya, yang ini warna abu-abu ini sebagai jawaban, kunci jawabannya tentang nilainya. Ini tadi sesuai apa ini, ada keterangannya, kunci jawaban sangat baik, buruk, sangat buruk. Oke, kita kembali ke menu utama. Kemudian yang terakhir, menu terakhir, rekap analisis butir. Ini yang rekapan terakhirnya, rata-rata sekian, simpangan baku, korelasi exit, realitas tes, dan butir soal, jumlah butir soal, jumlah subjek, seperti itu. Oke, kembali ke menu utama. Oke, demikian tadi sudah semuanya kita bahas dari file, penyekoran, sampai olah data. Kita bisa praktekkan, yang belum silahkan praktekkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, mungkin nanti ada yang kurang-kurang bisa ditambahi di kolom komentar atau lain sebagainya.